warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sari di channelnya Mbak Mandor. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman, saya pengen membahas pertanyaan yang sering masuk ke DM saya, yaitu mengenai efisiensi menabung material bangunan sebelum membangun rumah. Dan apakah cara ini dibilang efektif? Jawabannya tidak. Berdasarkan hasil pengamatan saya selama ini, hampir semua jenis material bangunan itu nggak bisa disimpan terlalu lama, karena dia akan mengalami penurunan kualitas. Nah, misalnya bata merah. Bata merah, kalau misalnya kita simpan dalam waktu yang cukup lama, kemudian dia terkena paparan sinar matahari, kemudian kena hujan, itu nantinya akan mudah sekali lumutan. Dan apabila bata merah ini tadi sudah lumutan, maka ketika kita aplikasikan untuk dijadikan sebagai pasangan bata, maka adukan campuran semen dan juga pasir tidak bisa melekat sempurna. Maka jika terjadi hal yang demikian, kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Harus kita cuci, kemudian kita sikat, dibilas sampai bersih. Setelah bersih baru bisa kita aplikasikan dalam pasangan batu bata. Itu salah satu contohnya. Kemudian kita ambil contoh lagi misalnya besi. Besi pun juga demikian. Besi kalau kita simpan terlalu lama, dia akan mudah mengalami yang namanya korosi atau karatan. Sedangkan besi ini tadi apabila sudah karatan, kemudian kita aplikasikan sebagai struktur dalam suatu bangunan rumah, maka kualitas atau kekuatan dari struktur beton ini sendiri akan menjadi berkurang. Seperti itu. Kita ambil contoh lain lagi apa ya? Misalnya kusen kayu. Seperti yang kita ketahui saat ini, bahwasanya kita sudah kesulitan untuk mendapatkan kayu dengan kualitas yang baik. Dalam artian di sini, kayu yang sudah memiliki cukup umur untuk dipotong. Sehingga apabila kita aplikasikan, kita buat dalam bentuk-bentuk kusen kayu, dan kita nggak langsung segera pasang kusen-kusen tersebut, maka kayu ini tadi akan sangat rentan sekali mengalami yang namanya penyusutan dan juga pemuaian. Dan apabila sudah mengalami penyusutan dan pemuaian, pada saat nanti kita aplikasikan, itu nanti dia jadi tidak siku. Kemudian saat kita pasang daun pintu atau daun jendelanya, ini kita akan menjadi kesulitan, karena ukurannya sudah tidak presisi lagi. Seperti itu. Oke, kemudian solusinya bagaimana dong kalau misalnya kita pengen menabung? Saya punya 2 saran yang saya pikir lumayan cukup efektif apabila teman-teman mau mengaplikasikannya. Yang pertama, yaitu dengan kita deposit ke toko bangunan. Jadi, teman-teman cari toko bangunan yang dekat dengan lokasi di mana teman-teman mau membangun rumah. Kemudian, kita sampaikan bahwasanya kita mau membeli material, tapi kita nggak langsung bawa material tersebut, begitu. Tapi untuk hal ini juga teman-teman harus pandai-pandai mencari toko bangunan yang tepat untuk bisa bekerja sama dengan teman-teman. Misalnya toko bangunannya sudah besar, kemudian permodalannya juga tampak lancar, seperti itu. Cara seperti ini saya rasa lumayan bisa membantu ya untuk mengantisipasi barangkali ada kenaikan harga atau kenaikan harga material. Yang penting perjanjiannya harus jelas dulu di awal. Jangan sampai nanti pada saat teman-teman mau ambil materialnya dan material tersebut sudah mengalami kenaikan harga, kemudian teman-teman dimintai selisih dari harga di mana teman-teman pernah bayarkan. Nah, untuk tips selanjutnya, tips yang kedua yaitu dengan kita berinvestasi emas. Kenapa emas? Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya investasi emas merupakan bentuk investasi yang boleh dibilang hampir minim kerugian. Dan emas tersebut dari waktu ke waktu selalu memiliki nilai kenaikan yang cukup signifikan, seperti itu. Apalagi saat ini sudah ada produk tabungan yang bisa diakumulasikan dalam bentuk emas atau tabungan emas, seperti itu ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ada uang 1.500.000, kemudian kita tabungkan, dan pada saat itu harga emas yang berlaku misalnya per gramnya 1 juta rupiah. Maka nanti di buku tabungannya akan tertera nominal yang teman-teman tabungkan serta akumulasi dari volume berat emas yang kita dapatkan. Oke, sementara itu dulu sepertinya pembahasan kita pada hari ini.
Dan untuk teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa subscribe karena saya akan mengupload video-video lainnya yang berhubungan dengan rumah, properti, dan sejenisnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.